Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita ya. Jika tak tahu, banyak bertanya. Jangan malas dan suka berkilah. Cakep. Berikan pada Kaisar yang jadi haknya dan pada Allah yang jadi hak Allah. Cakep. Senang sekali saya Katarina Utami dapat hadir kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Hieronymus Roni Dahua MSC. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Roni, apa kabar Romo? Puji Tuhan, baik Utami dan para sahabat semua Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga hari ini Anda semua juga penuh sukacita, diberkati Tuhan dan merdeka. Merdeka luar biasa. Luar biasa semangatnya Romo Roni. Terima kasih Romo Roni untuk kasih. hadirannya dalam Oase Rohani Katolik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali acara hari ini dengan doa. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Putramu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan ini kepada bangsa kami, kepada kami semua gereja dan putra-putrimu yang terkasih. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan juga kami semua anak-anak-Mu, dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, peperangan dan bencana alam. Anugerahkanlah kami kemerdekaan sejati, damai sejahtera dalam kehidupan kami bersama sebagai putra-putri tanah air kami Indonesia, gereja dan keluarga kami masing-masing. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikian pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya. Tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya, di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi. Dan pada waktunya, Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain, akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren, kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya,
untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bacaan Injil. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan-bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Roni. Ya Romo, di hari kemerdekaan kita nih, apa yang ingin Romo sampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, Mbak Utami bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, 1-2 pesan rohani di hari bahagia seluruh rakyat Indonesia atau tanah air kita yang hari ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Ya, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan dengan suasana yang penuh haru, ya, dengan suasana yang begitu indah, karena pasti di berbagai tempat diadakan upacara bendera, dan juga di gereja-gereja dirayakan perayaan Ekaristi untuk bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua, khususnya tanah air kita tercinta Indonesia ini. Dan kita semua pasti percaya bahwa kemerdekaan ini sekali lagi datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemerdekaan, Tuhan yang memberikan kita jaminan untuk hidup bebas sebagai putra-putri kesayangan Tuhan, karena memang Tuhan kita Tuhan yang baik, yang setia, yang selalu memberikan jaminan kepada kita agar kita hidup dalam damai sejahtera, penuh sukacita sebagai anak-anak Allah. Ya. Bacaan pertama dan kedua hari ini kita gabungkan permenungannya. Bacaan kedua tadi Rasul Petrus mengingatkan bahwa kita ini dipanggil kepada kemerdekaan, ya. Berlakulah sebagai orang-orang yang merdeka. Tentunya kemerdekaan itu tidak diartikan dengan kebebasan sepenuh-penuhnya tanpa tanggung jawab. Merdeka bukan berarti kita mengikuti keinginan kita sendiri, kita berbuat sesuatu seturut dengan kehendak kita. Tapi kemerdekaan yang kita dengarkan dalam bacaan kitab suci hari ini, bacaan pertama dan kedua, mengingatkan kita agar kemerdekaan itu berhubungan dengan kita bebas untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kehendak Allah dalam hidup bersama, agar kita sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia boleh merasakan sungguh-sungguh damai sejahtera,
kemerdekaan yang sejati, yaitu bahwa kita semua adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam kelimpahan kasih-Nya. Dalam bacaan pertama, Putra Sirak mengingatkan kepada para penguasa, kepada para pejabat yang memegang kekuasaan. Dia mengingatkan mereka untuk hendaklah kemerdekaan ini kalian isi dengan apa? Dengan melayani, dengan bertanggung jawab terhadap kehidupan rakyat. Tidak semena-mena, tidak mengikuti kepentingan diri sendiri, tetapi kota yang sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Artinya kepada para pembesar, kepada para penguasa, di ulang tahun kemerdekaan ini sekali lagi mari kita bertanggung jawab terhadap rakyat kita. Kita beri mereka damai, kita beri mereka kesejahteraan, kita beri mereka kehidupan yang layak agar mereka boleh merasakan sungguh-sungguh bahwa tanah air Indonesia adalah tanah air kita yang sangat diberkati Tuhan. Dan saya kira kalau kita masuk dalam lingkup yang lebih kecil, tentunya para penguasa gereja, para penguasa dalam keluarga, yaitu bapak rumah tangga, bapak keluarga. Di hari kemerdekaan ini, mari kita bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Bertanggung jawab dengan gereja kita, dengan keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Kita berlaku adil, kita memberikan kasih yang berlimpah pada mereka. Kita beri mereka pelayanan yang tulus, agar kehadiran kita, pemimpin kepala rumah tangga, pemimpin gereja, pemimpin negara, itu rakyat kita, keluarga kita, umat di gereja kita merasakan kehadiran kita sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan Allah yang membebaskan, yang memerdekakan kita. Ya. Yang kedua, bacaan pertama juga hari ini mengingatkan kita di alam kemerdekaan ini kita kemudian tidak menjadi sombong, tidak menjadi congkak, menjadi angkuh, tapi dikatakan di sana bahwa dengan kemerdekaan ini hendaklah kita sekali lagi beralih yaitu pada cara hidup yang penuh kasih. Ya, dikatakan di sana kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Sehingga sekali lagi di ulang tahun kemerdekaan kita pada hari ini, keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi, gereja dan seluruh rakyat Indonesia, kita dipanggil untuk kita melepaskan kecongkakan, kesombongan, keangkuhan, terlebih perasaan bahwa saya lebih benar, saya lebih hebat, saya lebih berkuasa. Kita mesti tinggalkan semua itu. Karena kecongkakan itu dibenci oleh Tuhan. Artinya kesombongan, merasa diri hebat, merasa diri penuh kuasa itu dibenci oleh Tuhan. Tapi marilah kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama rendah, kita merasakan bahwa baik pemerintah maupun rakyat, kepala keluarga maupun anggota keluarga, pemimpin gereja ataupun anggota gereja, kita semua adalah satu keluarga Allah yang dipanggil untuk hidup di dalam kasih, dalam damai, dalam sukacita yang Tuhan anugerahkan secara berlimpah dalam hidup kita semua. Ya. Dan juga diingatkan kepada kita dalam bacaan pertama tadi untuk pemerintah yang beralih dari bangsa-bangsa itu, karena mereka itu hidup dalam kelaliman dan kekerasan serta cinta akan uang. Dan saya kira ini juga kita lihat di tanah air kita Indonesia di zaman kemerdekaan saat ini, saya kira menjadi refleksi penting bagi para penguasa kita dan juga barangkali bagi para pelayan kita, agar sekali lagi kita melepaskan, meninggalkan kelaliman, kekerasan, cinta akan uang, ya. Karena kalau kita sudah cinta uang, kalau kita sudah hidup dalam kelaliman dan kekerasan, maka kita menjadi orang-orang yang tertutup pada kepentingan orang lain, tertutup pada kasih dan kesejahteraan pada orang lain, karena kita akan lebih cenderung berpikir tentang kepentingan diri kita sendiri saja. Ya, sekali lagi ini pesan dari bacaan pertama dan kedua, karena memang Petrus juga dalam bacaan kedua itu tidak berbicara banyak, tapi hanya katakan hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, yaitu yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah, yaitu yang menghormati semua orang, yang hidup dalam kasih persaudaraan, yang takut akan Allah dan taat pada pemerintah. Saya kira ini pesan dari bacaan pertama dan kedua di ulang tahun kemerdekaan ini. Kalau kita tarik secara lebih konkret dalam pribadi kita masing-masing, di ulang tahun kemerdekaan ini mari kita masing-masing membebaskan diri kita dari kecongkakan, dari kesombongan, dari keangkuhan. Kita bebaskan hati kita bebaskan pikiran kita bebaskan diri kita dari semua itu, dan kita biarkan kasih Allah, kita biarkan sukacita Tuhan itu senantiasa merasuki hidup kita, agar hidup kita di ulang tahun kemerdekaan ini bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk merasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Saya kira ini yang penting kita renungkan, baik hidup pribadi,
keluarga-keluarga saya kira inilah yang menjadi bahan perenungan. Begitu saya kira Mbak Utami. Kalau ada yang ditanyakan juga silakan ya. Iya, makasih Romo atas Makasih. permenungannya tadi, Iya. menarik sekali bahwa kita diajak untuk merdeka ya Romo. Betul. Merdeka bukan bebas dari tanggung Iya, jawab, tapi tanggung harus jawab. yang bertanggung jawab ya Romo Betul, ya. kita bebas untuk bertanggung jawab ya. Karena ada orang merasa merdeka, jadi dia mau ikuti kemauannya sendiri, sesuka-sukanya saja. Dia lupa bahwa Tuhan beri kita kemerdekaan, ya. Tapi kemerdekaan ini harus kita pertanggungjawabkan, harus kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hati Iya, Tuhan. tadi Ya. juga harus hidup dalam dengan cara hidup dengan dalam kasih ya. Iya, Romo, hidup ya? dalam kasih, karena itu memang inti kemerdekaan kita anak-anak Allah itu adalah kita bebas untuk hidup di dalam kasih satu sama lain gitu ya. Ya Romo. Iya. Bisa kasih contoh nggak Mo bagi kita untuk hidup dalam kemerdekaan, mengisi hidup di dalam situasi kemerdekaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Saya kira contoh-contoh konkret yang boleh kita mulai dari pribadi kita sendiri ya. Mungkin kalau selama ini pribadi kita menemukan hidup kita, mungkin kita tidak dijajah oleh orang lain, tidak dijajah oleh negara lain atau oleh bangsa lain, tapi mungkin kita dijajah oleh yang tadi saya katakan, dijajah oleh kesombongan, dijajah oleh kebencian, dijajah oleh kelaliman, dijajah oleh kerakusan. Bagaimana kita hidup itu benar-benar dijajah oleh hal-hal yang tidak berkenan. Iya, iri hati, betul, iri hati, dijajah oleh keinginan untuk selalu bergosip. Ya kita harus bebaskan diri kita harus merdeka, kita keluar dari segala kungkungan itu dan kita memulai hidup yang merdeka, yaitu hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu dari tatanan pribadi. Bagaimana di ulang tahun kemerdekaan ini, mari kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kalau mungkin penuh dengan kemalasan ke gereja, sekarang kita masih merdeka, masih bangkit. Malas ke lingkungan, sekarang kita merdeka, kita masih bangkit. Mungkin kita di tempat kerja, kita barangkali suka gosipin teman-teman, atau suka iri hati, kita mesti bebaskan diri kita dari semua itu. Kita mesti merdeka. Anak-anak Allah, anak-anak yang harus hidup dalam kemerdekaan sejati, yaitu hidup dalam kasih. Dalam tatanan keluarga pun begitu. Contoh konkretnya adalah bagaimana suami, mungkin kalau selama ini keras pada istri, keras pada anak-anak, berlaku tidak adil pada anak-anak, hanya mementingkan diri sendiri. Di ulang tahun kemerdekaan kali ini, marilah jadi seorang suami yang bertanggung jawab, yang memberikan kemerdekaan kepada istri, pada anak dengan cara yang sederhana, melayani mereka, mendengarkan mereka, beri mereka yang terbaik dalam hidup. Dan itulah tanda atau ciri-ciri sederhana untuk berlaku adil dan merdeka, dalam arti bertanggung jawab pada hidup orang lain. Nah, pada tataran yang lebih besar, Tuhan menggereja, ya mari kita, mungkin dulu kita malas melayani, tidak aktif di gereja, kita mungkin hanya menjadi orang yang suka mengkritik kehidupan menggereja tanpa kita sendiri terlibat di dalamnya. Ya mungkin kita harus merdeka sekarang. Mesti tinggalkan semua itu. Bebaskan diri dari hal-hal yang dalam tanda petik yang tidak berkenan ya di hadapan Tuhan dan di hadapan gereja. Nah, kita mulai sesuatu yang baru, kita merdeka, yaitu kita masuk dalam komunitas gereja, terlibat di dalamnya, memberi waktu, mungkin memberi diri juga, memberi kemampuan untuk apa? Untuk melayani Tuhan dalam hidup. Saya kira ini. Nah, kalau tataran tentunya negara Republik Indonesia, tanah air kita, ya kita menjadi warga negara yang baik, ya kita menjadi warga RT yang baik, RW yang baik, kelurahan. Kalau ada kerja bakti di RT RW, ya kita orang Katolik mungkin selama ini barangkali kita tertutup, kita mungkin tidak terlibat ya di ulang tahun kemerdekaan ini. Mari kita mesti merdeka, ikut. Kita mesti melepas sendiri kemalasan. Ataupun barangkali dalam hidup bersama dengan golongan lain, kita seorang Katolik berdampingan dengan orang beragama lain. Mungkin selama ini kita fanatik, kita merasa kita menutup diri, ya saatnya kita merdeka, kita merangkul semua bahwa kita ini adalah satu keluarga anak-anak Allah yang diberikan anugerah kemerdekaan dari Tuhan. Ya. Saya kira contoh-contohnya ya hal-hal sederhana seperti itu ya. Luar biasa, terima kasih Romo. Seandainya semua orang ya Romo, itu hidup dalam merdeka yang tadi Romo katakan, hidup itu akan terasa damai sejahtera. Damai sejahtera terasa ini, dan memang kita merasa ya inilah hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita ya. Saya kira karena memang ya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan dengan sangat jelas, atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa, ya, maka keinginan luhur maka kita memperoleh kemerdekaan. Jadi, bukan hanya kemerdekaan negara, tapi juga kemerdekaan atas diri sendiri. Diri sendiri, betul. Kemerdekaan atas perbudakan dosa. Ya, kemerdekaan kita orang mungkin dalam kalau kita bisa ya kita masih bebas dari perbudakan dosa ya. Jadi kita memang harus merdeka sebagai anak-anak Allah. Ya,
Seperti ini saya kira. Baiklah, terima kasih Romo untuk Iya, baik. renungannya di sesi yang pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah di sesi yang pertama ini. Jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua masih bersama dengan Romo Hieronymus Roni Dahwa MSC. Dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 334 38. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, kita lanjutkan nih Romo. Ya, Di hari kemerdekaan ini di Injilnya itu mengenai Yesus yang dijerat oleh orang-orang Farisi, Romo. betul. Jadi Mbak Utami bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya kira bacaan Injil ini juga bagus ya, bagaimana Yesus itu ditantang ya oleh orang-orang Farisi dan para muridnya tentang kejujuran dari Yesus atau mungkin keadilan dari Yesus ya. Mereka mau coba-coba Yesus, apakah bisa membayar pajak kepada kaisar atau tidak ya. Dan bacaan Injil hari ini saya kira mengingatkan kita pada kata-kata dari Monsignor Albertus Sugio Pranoto SC ya, bahwa orang Katolik itu 100% patriot dan 100% Katolik ya. Jadi kita itu 100% warga gereja asli, Romo. Iya, 100% asli Indonesia dan 100% asli Katolik gitu ya. Jadi saya kira ini kata-kata yang bagus, karena itu Yesus katakan berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar dan kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan ya. Saya kira inilah kunci dari Injil hari ini tentang kata-kata Yesus ini, yaitu berikanlah kepada kaisar menjadi hak kaisar dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Tentunya poin pertama yang bagus kita renungkan dari kata-kata ini adalah bagaimana Yesus mengajak kita di ulang tahun kemerdekaan ini untuk sekali lagi berlaku adil. Ya, berlaku adil. Berlaku adil terhadap bangsa dan berlaku adil terhadap Tuhan, terhadap gereja. Ya, karena ini penting. Karena itu ketika ditanya apakah boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak, Yesus sendiri kan bayar pajak. Ya. Karena itu sekali lagi ini mengingatkan bahwa Yesus sendiri taat kepada peraturan yang berlaku. Dan dia sekalipun dia anak Allah, tapi dia tidak merasa bahwa saya anak Allah, saya punya kuasa, saya besar, saya nggak perlu taat pada aturan pemerintah atau para pejabat masa itu ya. Tapi dia justru menunjukkan kepada murid-murid yang datang bertanya kepadanya dan juga murid-muridnya, bahwa kita itu sekalipun kita ini warga gereja atau anak-anak Allah, tapi kita juga harus tahu kewajiban kita terhadap bangsa dan negara. Karena itu sekali lagi poin pertama dari bacaan Injil hari ini, khususnya kata-kata Yesus yang kita dengarkan, berikanlah kepada kaisar menjadi hak kaisar. Yesus mengingatkan kita agar mari kita berlaku adil dalam hidup ini. Artinya sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai warga gereja, dalam kehidupan kita mesti membuat keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Ya, ada kita punya hak sebagai warga negara, punya hak sebagai warga gereja, tapi kita juga punya kewajiban sebagai warga negara dan warga gereja. Karena kadang dalam hidup ini kita hanya cenderung untuk mencari hak. Ya, kita mencari kepentingan diri kita sendiri saja. Dan kita selalu mana punya saya, mana punya saya, mana punya saya. Tapi kadang kita kurang bertanya apa yang sudah diberikan kepada negara dan kepada gereja. Saya kira salah seorang dari mantan presiden Amerika Serikat itu, John F. Kennedy kalau tidak salah ya, pernah berkata bahwa jangan kamu tanyakan apa yang negara sudah berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kau sudah berikan kepada negara. Cakep tuh, Mo. Iya, kata-katanya bagus banget. Nah, itu juga bisa kita terapkan. Jadi Yesus mengingatkan kita sekalian warga gereja, jangan kita bertanya apa yang negara sudah berikan kepada kita, apa yang gereja sudah berikan kepada kita, tapi kita mesti bertanya juga apa yang sudah berikan kepada gereja, kepada Tuhan dan kepada negara. Nah, karena kita cuma bilang Tuhan mau kasih apa, tapi kita tidak pernah bertanya saya mau kasih apa untuk Tuhan. Saya kira kita harus berlaku adil dalam hidup ini, bahwa memang kita tidak hanya menjadi warga negara yang meminta, tapi juga menjadi warga negara yang memberi. Iya, memberi. Tidak hanya menjadi warga negara yang taat kepada pemerintah saja, tapi taat juga kepada pemerintah gereja. Dan saya kira ini juga menjadi barangkali kritikan juga terhadap mungkin tokoh-tokoh umat kita atau tokoh-tokoh masyarakat kita yang Katolik yang berada mungkin di
di pemerintahan ya gitu kan. Ini juga kritikan juga karena kadang orang-orang Katolik di pemerintah itu benar-benar memang ya punya waktu sedikit untuk gereja. Habis waktunya diberikan hanya untuk negara ini, untuk pekerjaannya di kantor dan sebagainya, dia lupa untuk ke gereja. Sehingga kadang kita menemukan orang-orang, ini orang Katolik, tapi maaf Romo, saya jarang ke gereja, jarang ikut kegiatan gereja. Tapi orang penting, pejabat. Saya kira ini penting sekali supaya Yesus itu mengatakan, berilah kepada Kaisar, silakan. You menjadi seorang pejabat negara, silakan disyukuri bahwa anugerah Tuhan. Tapi jangan lupa juga Yesus memberikan waktu untuk Tuhan, untuk Allah. Jadi yang punya negara berikan, yang punya Allah juga berikan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang egois. Orang-orang yang berlaku tidak adil. Kita sudah diberi berkat oleh Tuhan, tapi kita lupakan Tuhan. Kita diberi kedudukan yang baik di negeri ini, tapi kita tidak berlaku baik dan bertanggung jawab. Nah kemudian kita tidak berlaku adil pada hal itu. Ya, jadi sekali lagi ini pesan pertama agar kita dalam ini berlaku adil dalam kehidupan kita. Ya. Pesan kedua dari Injil, jadi selain berlaku adil, Yesus mau mengajarkan kita untuk berlaku jujur. Jujur. Jujur dengan bahwa kita itu hanya boleh peroleh apa yang milik kita. Jangan ambil yang punya bukan milik kita. Oh, jadi gitu apa yang milik kita itu boleh kita ambil. Iya, yang memang yang artinya kita punya, yang memang Tuhan siapa untuk kita ya kita ambil. Karena tapi kan jangan ini ambil punya orang ya. Ini kan berhubungan dengan soal korupsi, berhubungan dengan mencari keuntungan diri sendiri itu kan. Kan kita melihat di negeri kita ini, kalau kita tanya sudah merdeka nggak sekarang? Mungkin belum tentu juga kita katakan, oh ya sudah merdeka. Karena masih banyak praktek-praktek yang memang ya seperti itu. Hak orang diambil gitu ya. Sudah tahu-tahu tulisannya si A masih ambil juga gitu. Sudah tahu-tahu tulisannya oh punya si B masih diambil lagi, masih dikurangi lagi. Nah, itu kan Yesus mengingat bahwa ini tulisan siapa? Itu tulisan Kaisar. Ya kasihlah kepada Kaisar dan kepala apa. Jadi yang kedua itu agar kita berlaku jujur. Karena sekali lagi sumber dari korupsi itu adalah ketidakjujuran. Sumber dari korupsi, sumber dari mengambil kepentingan orang itu adalah ketidakjujuran. Karena udah biasa mungkin. Bisa saja, tapi ya berharap di ulang tahun ke-80 ini, kemerdekaan ke-80 ini kita harus bangkit ya. Harus merdeka. Harus berubah ya. Iya, harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dan itu kan biasanya juga berlaku juga dalam komunitas kita, komunitas-komunitas lantai gereja ini. Kadang kita udah tahu ini kita menjadi orang-orang ya korupsi waktu ya. Waktu Tuhan pun sudah, kadang saya katakan kita tuh sebenarnya sudah sangat istimewa ya, sangat dicintai Tuhan, diberkati Tuhan ya. Kita diberi waktu kerja itu Senin kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu masih kerja. Ya hari Minggu, ya hari Tuhan. Ya kasih dong sama Tuhan. Itu hari Minggu memang sudah harinya Tuhan. Hari Minggu kan memang hari Tuhan. Ya kasih dong sama, nggak usah dikorupsi lah, nggak usah diambil bahwa itu. Ya sudahlah, Tuhan sudah beri waktu kamu kerja 5 hari, 6 hari. Ya hari ke-7 istirahatlah beri untuk Tuhan. Cuma kadang kita sekali lagi kita nggak jujur, kadang kita suka serakah. Hari Minggu waktu pun kita masih ambil pula. Itu pun Tuhan masih kompromi juga. Oke, silakan you boleh ambil hari Minggu, tapi kalau boleh 2 jam datang dong ke rumah saya, ke gereja. Itu juga pun punya waktu ya. Kita masih ambil lagi. Jadi ini padahal sudah ditulis hari Minggu hari Tuhan gitu ya. Hari Minggu hari bersyukur, tapi kita masih ambil juga. Jadi ini kan Yesus itu kan makanya Yesus panggil, mana coba saya lihat tulisan siapa itu? Oh Kaisar. Oh kalau tulisan Kaisar, ya kasih dong sama Kaisar, nggak usah kasih kepada saya. Sudah jelas-jelas kok tulisan Kaisar, masa saya mau dikasih ke saya lagi? Jadi sekali lagi Yesus mengatakan untuk kita harus berlaku jujur dalam hidup ini, ya, jujur dalam hidup. Bahwa memang kalau memang punya kita, ya oke, silakan. Tapi kalau sudah ada merek orang lain, ya jangan diambil lagi lah. Pura-pura nggak tahu, padahal sudah tahu tuh merek orang lain masih diambil pula. Dan ini kan saya kira ini kritikan terhadap ya sekali lagi terhadap bagaimana dalam praktek hidup bersama kadang soal korupsi, soal manipulasi, soal mengambil hak milik orang lain itu masih menjadi praktek yang biasa kita lihat dan temukan. Kan kita masih bisa lihat televisi begitu banyak siaran-siaran bagaimana hak-hak orang lain, hak rakyat apalagi itu memang benar-benar kadang mereka tidak peroleh karena diambil oleh orang-orang tertentu yang sekali lagi tidak mempunyai hati nurani untuk jujur bahwa ini adalah hak orang lain. Jadi ini pesan kedua supaya sekali lagi dalam hidup ini kita berlaku jujur ya. Di dalam keluarga pun begitulah. Kalau memang ini untuk waktu keluarga, untuk istri ya kita berikanlah. Jangan sudah tahu ini merek waktu istri, kita masih ambil lagi untuk diri kita sendiri. Ini waktu keluarga, quality time keluarga. Sudah ada mereknya quality time keluarga. Ya diberikanlah kepada keluarga gitu. Jadi nggak usah diambil. Kan semuanya kan memang sudah ada waktunya dan sudah ada caranya, sudah ada momennya untuk kita. Sekira ini penting. Jadi kita mesti melihat merek.
Dan hidup kita pun begitu. Kita yang sudah milik Kristus. Karena kita sudah ada punya label nih. Murid-murid Kristus ini milik Kristus. Ya, kita sudah milik Kristus. Maka kita hiduplah seperti Kristus Yesus. Karena kita kan milik Yesus. Gitu ya. Kalau kita punya KTP warga negara Indonesia. Ya kalau kita ya KTP warga. Ada ketika kita diminta untuk bekerja bersama rakyat. Bersama dengan komunitas masyarakat setempat. Ya kita mesti berikan. Karena sudah labelnya. Saya warga masyarakat. Gitu ya. Jangan menghindar. Betul. Ya, Karena kita punya 2 kartu. Kartu tanda penduduk dan kartu baptis. Atau kartu krisma. Kita kan punya 2 kartu. Kalau para Romo ya punya 2 kartu. Ya, kartu tanda penduduk dan celebrate. Bahwa kita adalah imam. Ya itu kartu-kartu kita sudah jelas. Itu tulis imam. Ya berarti kita mesti berlaku sebagai orang imam. Kita sudah punya, ini KTP. Ini bagus sebagai seorang warga masyarakat. Ya, saya kira ini penting. Bagus sekali. Dan yang paling terakhir saya kira pesan ketiga dari bacaan Injil hari ini, sekiranya Yesus ingin mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini sebagai warga negara itu dan warga gereja juga, tadi saya sudah singgung sedikit di bacaan pertama itu, bahwa bagaimana kita punya keikhlasan untuk memberi, membangun untuk negeri ini, untuk gereja kita. Yang tadi saya katakan, kita jangan hanya bertanya apa yang saya sudah berikan, apa yang sudah diberikan oleh gereja, apa yang sudah diberikan oleh negara kepada saya, tapi kita mesti bertanya dalam diri apa yang saya sudah berikan kepada gereja dan kepada negara ini. Saya kira itu yang penting. Karena sekali lagi kita memang ya itu kadang lebih cenderung untuk meminta daripada melepaskan dan memberi untuk banyak orang. Dan saya kira ini memang penting. Gimana caranya tuh mau supaya orang mau dengan ikhlas memberimu? Ya itu, pertama dia harus memang sadar bahwa hidup ini memang terberi. Bahwa dia memang, kadang kan itu saya bilang orang, yang pesan kedua tadi, orang sudah nggak jujur, dan bahwa orang itu jujur. Saya jujur bahwa hidup saya ini diberi oleh Tuhan. Saya jujur bahwa hidup saya ini anugerah Tuhan. Kalau saya merasa, ini anugerah Tuhan, maka saya juga akan terdorong untuk, kalau itu saya mesti belajar untuk membagikan juga. Menjadi berkat juga bagi orang. Jadi sekali lagi caranya itu adalah bagaimana kita sadar bahwa hidup ini kan kita terberi. Hidup ini kita terberi. Nafas kita tidak minta Tuhan beri cuma-cuma. Kita ada hari ini, kita bisa kerja hari ini, itu juga pemberian Tuhan. Itu hidup ini semua adalah terberi. Sejak you lahir sampai sekarang itu semua pemberian Tuhan. Itu terberi. Karena kita merasa, saya ini hidupnya saya terberi. Maka saya harus mengatakan, ada saatnya saya juga memberikan ya. Memberi. Jadi saya kira ini pesan Yesus yang sangat bagus dalam Injil hari ini. Di ulang tahun kemerdekaan kita ke-80 ini, mari kita isi dengan semangat untuk memberi yang terbaik untuk tanah air kita Indonesia, untuk gereja, untuk keluarga. Saya kira itu dengan apa? Dengan berlaku adil dan berlaku jujur terhadap pemerintah, terhadap gereja, dan terhadap banyak orang lain, termasuk keluarga kita, saya kira. Seperti itu. Ya, baik Romo. Sebentar lagi kita akan tutup acara ini. Mungkin ada 1-2 patah kata penutup untuk sahabat Oase Rohani Katolik di hari kemerdekaan ini. Baik, Mbak Utami bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya kira kata-kata terakhir dalam renungan kita kali ini, pertama kita harus bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita sampai di ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Saya kira ini adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua, tanah air Indonesia termasuk gereja, keluarga kita. Yang kedua, mari kita mengisi kemerdekaan ini. Tuhan berikan anugerah kemerdekaan ini bukan hanya kita senang-senang menikmatinya, tapi supaya kita isi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang tadi dikatakan adalah kita berlaku adil, berlaku jujur, ya, berlaku hormat, melayani seorang akan yang lain, dan itulah kemerdekaan yang sejati, ya. Dan yang paling terakhir saya kira kata-kata kunci untuk kita jadikan semangat di hari ini, mari kita memberikan yang terbaik untuk tanah air kita, untuk gereja, untuk keluarga, ya, demi kesejahteraan kita semua. Amin. Terima kasih Romo untuk permenungannya di hari kemerdekaan ini. Semoga kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Yes, merdeka, betul. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Roni. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, sumber kehidupan dan kemerdekaan kami bersyukur dan berterima kasih padamu karena di hari ulang tahun kemerdekaan tanah air kami Indonesia yang ke-80 hari ini, kami boleh mendengarkan, merenungkan firman-Mu yang bisa menjadi pegangan, menjadi inspirasi rohani dalam siara kami bersama di tanah air ini, khususnya dalam gereja dan keluarga kami masing-masing. Semoga pesan-pesan firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini boleh kami simpan baik-baik dalam hidup dan hati kami, dan kami hayati, dan kami jadikan sebagai cara hidup kami bersama, baik dalam keluarga
komunitas, maupun tengah-tengah gereja dan masyarakat. Jadikanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang merdeka. Kami hidup dalam kasih, hidup dalam keadilan dan kejujuran, hidup dalam damai sejahtera, saling melayani seorang akan yang lain, dan belajar memberikan yang terbaik untuk kemajuan tanah air kami Indonesia, untuk gereja kami dan keluarga-keluarga kami. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami dan tanah air kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu untuk selalu Engkau jaga, lindungi, dan berkati. Agar ulang tahun 80 kali ini bisa membawa semangat baru bagi kami untuk terus maju, berjuang bersama untuk tanah air kami Indonesia yang kami cintai, dan juga untuk gereja-Mu yang kudus, tempat di mana kami menemukan rahmat dan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik di ulang tahun kemerdekaan ke-80 pada hari ini dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Roni dapat menambah semangat iman bagi kita untuk memberi yang terbaik bagi negara dan gereja. Akhir kata, kami berdua, Romo Hieronymus Roni Dahua MSc dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.